Re- Di Mr. Bob belajar bahasa Inggris bahkan jadi super asik dan menyenangkan. Suasana kelas yang super
Belajar bahasa Inggris bakal jadi super asik dan menyenangkan. Suasana yang super ramah dan menawan. Praktek ngomong tiap hari bikin kamu makin catchy. Jago ngomong Inggris bukan lagi mimpi. Aku bisa, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh wali santri kelas 8. Insya Allah untuk Zoom meeting akan kami mulai kurang lebih 5 menit lagi ya Ayah Bunda. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum bergabung. Nggak kelihatan kan, San?
Oke, baik. Akan kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berkah dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting, pertemuan di Zoom meeting pada pagi ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh wali santri level kelas 8. Selamat bergabung dalam kegiatan sosialisasi English Camp pada pagi ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMP Tal Irsyad, Ustadz Afifuddin SPD, kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bu Dewi Solihat MPD, kepada Biro Kurikulum Ibu Retnawati SSI, kepada Kepala Bidang Bahasa Inggris Miss Siti Humairah MPD, dan kepada seluruh guru bahasa Inggris serta Dewan Walas yang hari ini telah bergabung bersama kami. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown pada sosialisasi hari ini. Pertama akan dibuka dengan pembukaan, kemudian ada tilawah, selanjutnya ada sambutan, selanjutnya ada pemaparan tentang program English Camp kami, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Ya, dan berlanjut ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan pagi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Hansa dari kelas 8 Ummu Kulsum. Kepada Hansa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Hansa. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran itu dapat menambah keberkahan pada pertemuan pagi ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Kepala Sekolah kami, Ustadz Afifuddin SPD. Kepada Ustadz Afif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Firda. Suaranya terdengar? Terdengar, Ustadz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Biro Pendidikan LPP Al-Irsyad Al-Islam Karawang, Ustazah Ratnawati, beserta Kepala Bidang Bahasa Inggris Miss Humairah. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Dewi dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustaz Asep, beserta para walas level 8 SMPT Al-Irsyad Al-Islam Karawang, serta guru-guru bahasa Inggris yang insya Allah akan mengawal program English Camp pada kesempatan tahun ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bisa bermuajahah lewat virtual ya, media virtual seperti itu, tidak secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa terhubung gitu ya dari tempat masing-masing seperti itu, dan insya Allah akan disampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan English Camp yang akan kita laksanakan di tahun ini, khususnya untuk level 8. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat nanti di akhir waktu kita atau di yaumul qiyamah. Baik, ayah bunda, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat gitu ya, senantiasa bahagia itu menjalani hari seperti itu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan awal, yaitu adalah sosialisasi terkait dengan persiapan agenda yang insya Allah sebenarnya akan dilaksanakan di semester 2 nanti seperti ya, tepatnya mungkin di bulan April seperti itu. Kegiatannya ada English Camp yang mungkin ini adalah kegiatan menjadi kegiatan ke berapa di SMP? Ketiga mungkin ya, kali ketiga gitu ya untuk dilaksanakan di SMPT khususnya seperti itu. Dan nanti akan disampaikan lebih detail mungkin ya oleh ketua pelaksana atau PIC di kegiatan ini. Begitu. Dari mana ya? Mohon maaf ya. Dicopot dulu headsetnya mungkin ya. Suaranya sudah lebih terdengar? Sudah terdengar ya, insyaallah. Baik, insya Allah kegiatan English Camp ini nanti akan dilaksanakan sebenarnya di semester 2 sebagaimana yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, sehingga di semester 1 ini perlu disampaikan kepada orang tua terkait rencana program yang akan dilaksanakan untuk semester 2 nanti. Tentunya untuk English Camp sendiri memiliki tujuan yang utama adalah meningkatkan kemampuan atau skill bahasa Inggris siswa, tentunya dengan suasana dan nuansa yang akan berbeda mungkin ya jika dibandingkan ketika pembelajaran hanya di lingkungan sekolah saja. Mudah-mudahan ketika dilaksanakan di tempat yang lebih terkondisikan, mungkin pengembangan kemampuan dan peningkatan kemampuan itu bisa lebih di-upgrade ya, meningkat lebih cepat seperti itu, terutama kemampuan basic terkait bahasa Inggris. Kemudian selain dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris, tujuan lain dari kegiatan ini adalah yang berikutnya adalah melatih tanggung jawab siswa seperti ya. Tentunya tanggung jawab untuk bisa menuntaskan program saya selesai gitu ya. Harapannya nanti rencananya 2 pekan di tempat kegiatan seperti itu ya, bisa menuntaskan gitu ya, bertanggung jawab menuntaskan kegiatan dari awal sampai akhir seperti itu. Selain mungkin juga tetap menjaga dan tanggung jawab terkait dengan pembiasaan ibadah dan adab yang sudah diajarkan di lingkungan sekolah, dan juga tentunya adalah untuk bisa menjaga, bertanggung jawab terkait dengan keamanan dari barang-barang yang mereka bawa, sehingga ketika berangkat dan pulang tidak ada kekurangan satu apapun seperti itu. Selain itu yang dikembangkan dari kegiatan ini salah satunya adalah kemandirian. Kemandirian di sini adalah mungkin untuk level SMP pertama kalinya ya, jauh dari rumah bisa jadi ya, yang agak lama ya, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu pengalaman bagi anak-anak bagaimana untuk bisa melatih kemandirian.
Dan tentunya karena nanti selama 2 pekan itu akan sering intens bertemu dengan teman-temannya, bisa jadi 24 jam seperti itu ya, sehingga ini juga salah satu hal untuk bisa meningkatkan atau menjalin hubungan sosial antar teman supaya bisa terjalin lebih erat lagi seperti itu. Sehingga memang banyak hal yang mungkin bisa dikembangkan, tidak hanya terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, tapi juga hal-hal yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan agendanya itu nanti akan berjalan lancar, seperti itu, baik dari perancangan sampai nanti selesai kegiatannya, dan memberikan kesan pengalaman yang terbaik gitu ya kepada anak-anak, khususnya ketika di level SMP seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Afif. Selanjutnya, kita langsung kepada inti acara. Selanjutnya adalah pemaparan terkait program English Camp ini. Jadi nanti mohon untuk kepada seluruh wali santri mohon untuk disimak baik-baik. Jika ada pertanyaan atau apapun yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis dulu biar nggak lupa. Nanti ketika di sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan kepada PJ program kami. Baik, kepada Ketua Pelaksana English Camp, Miss Dwi, waktu kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya? Oke, Dengar. alhamdulillah. Oke, selamat pagi, ayah bunda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, langsung saja saya di sini akan menginfokan terkait kegiatan intensif English program. Oke, sudah ya? Sudah muncul? Belum? Oke. Sebentar. Oke, oke, langsung saja. Eh, Kegiatan intensif English program ini merupakan kegiatan lanjutan berkelanjutan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk tahun lalu, kelas 7, itu sudah ada kegiatan Inggris in-school training yang sudah diikuti waktu kelas 7. Lalu di kelas 8 ini nanti akan ada English Camp. Lalu nanti akan berlanjut di kelas 9, yaitu self-assessment atau uh, benchmark. Tes benchmark nanti akan mengukur kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Kurang gede. Seperti itu. Oke, kita langsung. Timeline-nya nanti akan memperlihatkan program, objektif, facilities, dan juga budgetnya, ayah bunda. Yang paling penting dari semua ini. Oke, program English Camp ini merupakan program tahunan dari SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ya, spesial untuk kelas 8 yang bertujuan untuk membangun lingkungan berbahasa Inggris, ya, di mana siswa itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris secara confident, percaya diri, seperti itu. Maka dari itu kami memfasilitasi adanya program English Camp ini supaya nanti akan bertemu dengan suasana belajar bahasa Inggris yang harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kan situasinya pasti akan berbeda seperti itu, berbeda dengan yang di sekolah seperti itu. Untuk belum? Oke, apakah sudah pindah? Belum ya? Sebentar ya. Tapi Yudi udah pindah belum? Oke, kita lanjut aja. Untuk place and date-nya, tempat dan tanggalnya akan berlangsung di Kampung Inggris Pare dari tanggal 7 April sampai 6 April
Ini salah ketik ini. 6 April sampai 17 April 2026. Jadi kurang lebih selama 2 minggu ya Ayah Bunda. Untuk tempatnya tahun ini kita akan di Mister Bob. Apakah ada Sanskritnya Ayah Bunda? Belum berubah, Miss. Masih Belum yang berubah awal. ya? Oke, sebentar saya stop share screen dulu. Dan ini. Apakah sudah muncul? Oke, tunggu sebentar. Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, untuk kegiatannya insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 6 April ya Bunda, sampai 17 April. Jadi kurang lebih selama 2 minggu. Untuk tempatnya tahun ini kita bekerja sama dengan lembaga Mister Bob. Mister Bob yang di kampung Inggris. Jadi agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Mister Bob. Insya Allah akan lebih baik lagi karena beberapa evaluasi di tempat sebelumnya. Ada beberapa evaluasi seperti itu. Oke, belum. Iya, bentar ya Bunda. Terjadi kendala ini. Oke, Bu Dewi udah kena aku kasih linknya deh. Bu Dewi, nggak bisa Heeh. Udah tuh. Oke, kita lanjut saja sambil menunggu share screen-nya. Oke, di bagian boleh di bagian goals-nya, Ustadz. Oke, yang sampingnya, yang hijau. Iya betul. Di full screen kayaknya. Oke, jadi tujuannya English Camp ini itu untuk menumbuhkan rasa keberanian, kemandirian, dan keakraban siswa dengan bahasa Inggris. Jadi bisa berpengalaman langsung di lingkungan bahasa Inggris kan seperti yang kita tahu English Camp di Pare itu biasanya full bahasa Inggris dan insya Allah apabila anak-anak kita nanti belajar di tempat yang lingkungan berbahasa Inggris akan terbawa kebiasaannya yaitu menggunakan bahasa Inggris serta memperkuat karakter Islami dan kerjasama sosial. Oke, next. Untuk tujuan spesifiknya agar anak-anak itu bisa mengalami langsung belajar bahasa Inggris sebagai kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sebagai mata pelajaran di sekolah. Lalu setelah itu bisa juga untuk membangun keberanian anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris dengan spontan ya, tanpa takut melakukan kesalahan. Yang penting ngomong aja ngomong tapi pakai bahasa Inggris gitu. Membangun kebiasaan untuk speaking bahasa Inggris. Lalu ada real life learning and exploration. Itu untuk
siswa agar siswa belajar bahasa Inggris melalui aktivitas nyata ya seperti interview, nanti juga ada storytelling dan cultural eksplorasi, eksplorasi budaya. Next. Selain itu membangun self discipline and independence. Karena ini kegiatannya kurang lebih 2 minggu dan di tempat yang lumayan jauh ya, di Pare, Kediri, Jawa Timur. Jadi insya Allah akan menumbuhkan rasa sifat disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian anak-anak dalam memanage waktu. Terus ada ibadah juga sama kebersihan seperti itu. Jadi anak-anak akan terbiasa. Lalu ada Islamic value-nya, eh, melatih ekspresi, penggunaan ekspresi Islami dalam bahasa Inggris, serta menunjukkan adab adab Islami selama kegiatan. Jadi ini diharapkan untuk kebiasaan ibadah yang ada di sekolah akan dibawa juga di sana. Di insya Allah akan dilanjutkan di sana. Jadi tidak hilang kayak seperti sholat duha, terus qiyamul lail. Insya Allah di sana juga akan diterapkan. Lalu yang terakhir ada teamwork dan social interaction. Jadi di sini siswa bisa memperkuat rasa persaudaraan, kerjasama, dan empati melalui kegiatan kelompok dan tantangan berbahasa Inggris. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau yang dulu-dulu ada temannya yang dia satu angkatan tidak saling kenal, mungkin setelah nanti di English Camp mereka langsung akrab dan kenal, jadi bisa berkenalan dengan teman kelas yang lainnya. Jadi tidak Ya. Oh, berbaur di sama satu itunya apa kelas. sih tadi jamur. Udah Miss Uung. jalan dulu. Oke teh nuhun ya. Sama ini ya teh. Oke, next. Itu sih untuk tujuan spesifiknya diadakannya English Camp. Lalu fasilitas yang akan didapat itu ada program, ada camp, yaitu asrama eksklusif. Untuk tahun ini, insya Allah asramanya, kamarnya ber-AC, ya. Lalu ada modul catering atau makan 3 kali sehari. Ada tutor juga dan juga laundry. Laundry nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Mister Bob-nya ya. Laundry itu nanti ada jadwalnya sih ya, Ayah Bunda. Akan ada jadwalnya setiap per minggunya tuh di hari apa aja nanti akan disampaikan. Lalu akan mendapatkan sertifikat transportation, transportasi PP kereta Kediri Karawang Kediri Karawang. Lalu ada nanti juga akan ada sepeda di sana, transportasi sepeda di kampung Inggrisnya. Lalu ada teachers, ada juga tour of kampung Inggris, dan juga souvenir dari Mister Bob. Itu yang akan didapatkan ketika nanti English Camp. Untuk ini mungkin yang diwanti-wanti itu, wah sudah muncul duluan. Yang diwanti-wanti itu asramanya, kamar asramanya anak-anak kayaknya ya. Insya Allah tahun ini karena kita bekerja sama dengan Mister Bob untuk asrama semuanya akan ada AC-nya. Dan satu kamar kurang lebih diisi dengan 4 orang. Seperti itu Ayah Bunda. Insya Allah kamarnya memadai, aman, insya Allah. Jadi tidak sumpek banget gitu. Lalu next, Ustadz. Nah, ini yang terakhir. Nah, bukan yang terakhir sih, ini yang paling penting ya. Intensive English Program ini biayanya untuk tahun ini sekitar 4.420. Itu sudah include biaya program, kereta PP dari Karawang Kediri dan Kediri Karawang, lalu transportasi dari stasiun Kediri ke Pare ke tempat lembaganya, camp area, konsumsi keberangkatan, laundry, modul wisata, asuransi kesehatan, souvenir, dan sertifikat. Seperti itu, Ayah Bunda. Lalu mungkin untuk yang terakhir, nanti yang diharuskan untuk pengumpulan berkas. Yang berkas-berkas yang dibutuhkan itu data BPJS atau asuransi kesehatan, kartu keluarga, karena untuk memesan tiket kereta ya,
Lalu ada surat pernyataan nanti yang harus diisi oleh ayah bunda terkait pembiayaan. Apakah mau dicicil atau langsung lunas seperti itu. Untuk cicilan kita dicicilnya sebesar 5 kali, sebanyak 5 kali ya, ayah bunda, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja sih dari pemaparan materinya. Oke, gimana? Boleh langsung aja, apakah ada dari pihak Mister Bobnya? Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja. Apabila ada pertanyaan, mangga ayah bunda, silahkan. Baik, jika ada pertanyaan, mangga boleh ditulis di ini di kolom chat atau boleh raise hand dulu. Raise hand nanti baru kami persilahkan. Ada yang raise hand. Tadi itu. Kok there is no in my screen? Iya, mangga kepada Ibu. Ya, mangga untuk Ibu ini mangga dipersilakan. Ustazah, siang yang mau saya tanyakan, ini kan berarti nginap di asrama selama 2 minggu ya? Iya bunda, kurang lebih Oke. selama 2 minggu. Berarti kalau misalkan orang tuanya mau, maaf ya, mau jenguk itu misalkan dalam waktu seminggu itu boleh atau Punten, enggak? Bunda atau Ayah suaranya belum terdengar. Eh, Udah. saya chat aja mungkin ya, Ustazah ya. Baik, ditampung dulu ya bunda. Apakah ada lagi? Terkait cicilan. Baik, saya bacakan dulu ya. Ada pertanyaan dari Mama Safa dari kelas 8 Hafsah. Apakah orang tuanya boleh menjenguk? Yang pertama. Kemudian, bolehkah diperlihatkan tempat penginapan dan lingkungannya? Baik, kami tampung dulu. Yang kedua, dari Ibu Astri. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Maaf mau tanya, jika dicicil masuk SPP atau seperti apa mekanismenya? Dan dicicilnya berapa tadi? Berapa kali per tiap berapa jumlah ya per tiap cicilannya? Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Neng, untuk keberangkatan dan penjemputannya di mana ya Ustazah? Sama untuk pembayaran cicilannya bisa dimulai dari kapan? Oke, kita tampung dulu Boleh. ya. Boleh langsung dijawab mungkin dari siapa, Miss Dwi? Dari pertanyaan pertama itu berarti ya. Kalau untuk penjengukan ya, kalau misalkan mau ada yang menjenguk bagaimana? Kalau untuk menjenguk seperti tahun-tahun sebelumnya dipersilakan saja bunda. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya orang tua tidak diperkenankan untuk masuk ke kamar anak seperti itu. Paling nanti ada di ruang tunggu. Seperti itu, Bunda. Ya, boleh menjenguk silahkan Bunda. Tapi mungkin waktunya juga nanti akan disesuaikan dengan jam belajar anak-anak seperti itu. Dan tidak bisa masuk ke kamar. Gitu ya, Bunda. Terkait Oke, untuk cicilan tuh nanti akan ada tagihannya ya Bunda ya. Biasanya nanti eh, dari nanti akan ada tagihan FA-nya, virtual account-nya seperti itu. Untuk skema cicilannya itu selama 5 kali dimulai dari bulan November, jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai terakhir itu di bulan Maret
Seperti itu, Ayah Bunda. Untuk skema eh, cicilannya nanti akan diberikan suratnya, lebih lengkapnya lagi akan ada suratnya untuk terkait cicilan biaya. Seperti itu, Ustaz. Bunda, Ayah Bunda. Oke, yang mana? Hmm, penjemputan apa tuh? Penjemputan. Oh, titik kumpulnya di stasiun Karawang, Bunda, Ayah Bunda. Nanti untuk keretanya juga kan nanti akan kita infokan juga kapan keberangkatannya di jam berapa. Pasti akan lebih awal nanti kumpulnya dan kumpulnya nanti akan di stasiun Karawang. Seperti itu. Untuk laundryan itu untuk laundryan ada kuotanya. Jadi kurang lebih 1 minggu itu sekitar 10 kilo dan itu dalam 1 minggu itu ada jadwalnya. Ada jadwal pengambilan laundry seperti itu. Jadi nanti anak-anak yang akan memanage waktunya terkait laundry, belajar mandiri seperti itu. Apabila nanti akan ada kelebihan, akan dikenakan biaya per kilonya sekitar 5 sampai 7 ribu per kilo. Seperti itu Ayah Bunda untuk laundry. Untuk laundry nanti juga akan disediakan laundry bag-nya dari pihak Mister Bob. Seperti itu. Ada lagi, Miss? Oh, video, oke, video tadi sudah ada sih tadi sudah ditayangkan. Paling nanti kami berikan lagi kan kali ya Bunda ya. Soalnya tadi pas ditayangkan agak kresek-kresek ya videonya. Nanti akan kami berikan saja videonya. Kalau tidak punya BPJS atau asuransi kesehatan tidak apa-apa nanti kalau ada surat ada G-form yang harus diisi dikosongin aja Bunda nggak apa-apa. Karena kan biaya 4 juta itu sudah sama 4.420 itu sudah sama asuransi kesehatan sebesar 100.000 asuransi kesehatannya. Jadi nanti apabila uang asuransi kesehatannya sebesar 100.000 itu tidak dipakai selama English Camp, nanti akan dikembalikan. Seperti itu, Ayah Bunda. Untuk uang asuransi kesehatan sebesar 100.000. Mana? Oh iya, untuk pembiayaan English Camp ini ya belum termasuk dari biaya daftar ulang yang kemarin. Ini terpisah seperti itu, Bunda. Hmm, HP. Untuk penggunaan HP anak-anak. Tahun lalu diperbolehkan untuk membawa HP, tapi ada jadwalnya memegang HP. Jadi tidak full megang HP supaya anak-anak fokus belajar bahasa Inggris. Nanti akan ada jam-jamnya di saat anak megang HP dan itu akan dikabarkan ke orang tua. Seperti itu sih, Ayah Bunda. Makan. Untuk jumlah maksimal uang cash yang dibekalkan nanti akan diinfokan lebih lanjut ya, Ayah Bunda, karena kita belum sampai ke situ. Ini masih umumnya aja. Nanti untuk tata tertib dan segala macamnya itu nanti akan diinfokan di sosialisasi lanjutan. Kan, oh ya makan dapat Bunda, Ayah Bunda sudah ditanggung, sudah termasuk makan 3 kali sehari. Hmm, jenguk di 1 minggu, oke. Untuk oke, dari stasiun ke lokasi nanti ya kita akan dijemput dari pihak Mister Bob-nya menggunakan minibus, minibus atau ya dari pihak Mister Bob-nya insya Allah akan menggunakan minibus. Seperti itu. Ada lagi? Oh iya.
Terkait pendamping dari pihak sekolah kita ada 6 orang. Insya Allah ada 6 orang. Kurang lebih untuk sementara ya sih 6 orang. Untuk ahwat ihwannya, guru ahwat atau ihwannya itu nanti akan diinfokan lebih lanjut ya, ayah bunda, karena masih belum pasti nih, belum fix seperti itu. Untuk kegiatan English Camp ini merupakan kegiatan wajib yang wajib diikuti oleh seluruh anak-anak level 8 ya, ayah bunda, seperti itu. Pun kalau misalnya ada riwayat penyakit nanti bisa diinfokan ke guru pendampingnya atau ke sekolah seperti itu. Mohon dikirimkan WA grup agar poin-poin yang sudah Oke, baik, nanti akan diinfokan kembali di via WA grupnya. Zoom ini juga udah di recording, nanti akan di-share kembali videonya seperti itu. Asrama Ikhwan dan Ahwat dipisah nggak? Dipisah, Ayah Bunda. Untuk Ahwat dan Ikhwan nanti asramanya akan terpisah. Ada lagi? Untuk video room tour nanti akan diberikan ya Ayah Bunda ya. Karena mau ditayangkan di sini patah-patah ya. Apakah oke? Ada lagi Ayah Bunda yang mau ditanyakan terkait English Camp secara keseluruhan? Untuk detail tata tertib dan segala macamnya itu nanti akan diinfokan di eh, sosialisasi lanjutan. Untuk lokasinya ini di Pare ya, di Kediri, Jawa Timur, bukan di Jogja, Ayah Bunda. Kita masih di Pare. Karena yang paling awal untuk kampung Inggris kan di Pare ya, biar ada vibes-nya. Ada lagi? Untuk keamanan, insya Allah terjamin ya, Ayah Bunda ya. Semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk penginapan juga insya Allah ini proper banget. Dan satu kamar itu isinya 4 orang, jadi nggak terlalu sumpek seperti itu. Ada. Hmm. Oke, ini mungkin ada dari pihak Mr. Bob-nya mau menambahkan? Maaf, ini barang-barang anak SMA nggak ya, Ustazah? Eh, akan ketemu sih, karena SMP nanti akan berangkat terlebih dahulu, lalu nanti seminggu kemudian baru SMA-nya, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan jadwal di SMA ya, Ayah Jawab Bunda. ya. Ingin jawab ayah bunda untuk jadwal SMA itu 2 hari setelah kepulangan anak SMP. Jadi melanjutkan. Itu ya. Oke, makasih Miss Uun. Ada lagi? Oh iya Bunda, ya Bunda, untuk ruangan dan kelas di Mister Bob itu sudah ber-AC. Jadi jangan khawatir untuk kepanasan.
Oke, baik. Apa bisa ada pertanyaan? Apakah kegiatan belajarnya pun terpisah seperti di sekolah? Sudah disampaikan. Oh, sudah disampaikan. Kegiatan Oke. belajar Iwan Ahmadnya. Oh, apakah kegiatan belajarnya pun terpisah? Oke, ada pertanyaan. Apakah kegiatan belajarnya pun terpisah seperti di sekolah Ikhwan Ahwadnya? Oke, insya Allah dari kita mengusahakan untuk terpisah Ikhwan Ahwadnya. Seperti itu, Ayah Bunda. Mungkin nanti bisa dijelaskan dari Mr. Bobnya. Sudah ada Mr. Fendi dari Mr. Bob. Halo, Mr. Fendi. Mungkin bisa ditampilkan video dari Mr. Bobnya, Mr. Fendi. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Ya, bagaimana Ibu? Ini yang ditampilkan video apa kalau boleh tahu? Oh, ini tadi banyak pertanyaan mau melihat kamar dan ruang kelas dari Mr. Bob nih, Mister. Mungkin ada foto atau video Oh ya, yang bisa kalau untuk ditunjukkan. asramanya ini sebentar saya eh, carikan untuk dokumentasinya yang terbaru gitu ya Ibu ya. Nanti saya tampilkan kalau sudah ready gitu. Oke, baik. Kalau video ada tidak, Mister? Insya Allah saya carikan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, baik, baik. Siap. Untuk kegiatan di sana selama 2 minggu itu seperti apa? Ya, baik Bunda. Ini rundown harian terkait kegiatan English Camp. Untuk rundown ini masih belum paten ya. Nanti mungkin akan ada perubahan. Nanti mendekati hari H, nanti akan ada perubahan. Oke, ini akan dimulai dari jam 5. Uh, Sebenarnya nanti akan dimulai dari jam 4. Akan dimulai lebih awal karena kita akan ada Qiyamul seperti itu. Diawali mungkin dari jam 3 anak-anak akan bangun untuk Qiyamul. Lalu nanti ada untuk kelas kurang lebih ada 6 kelas dalam satu hari, yaitu di morning club, materi kelas 1, materi kelas 2, materi kelas 3, lalu evening club seperti itu. Ada sama daily speaking. Ya, jadi dari setelah sholat maghrib itu free time untuk anak-anak tidur, makan malam dan istirahat seperti itu. Ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Ke bawah nggak? Udah. Oh, untuk hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada pembelajaran ya Ayah Bunda. Nanti akan diisi oleh untuk hari Sabtu mungkin bisa wisata, diisi dengan wisata.
Lalu di hari Minggu nanti kita isi dengan CFD ya. Nanti akan ada CFD di hari Minggu pagi seperti itu. Biasanya nggak kelihatan ya. Udah ke bawah tau. Pakai seragam sekolah nggak ya Ustazah? Iya, pakai. Jadi nanti seragam sekolah akan dibawa, akan membawa seragam ke sekolah ya. Anak-anak akan membawa seragam sekolah ke English Camp, ke tempat campnya. Kecuali nanti seragam pramuka. Jadi selain seragam pramuka nanti dibawa. Kayak olahraga nanti dibawa seperti itu. Untuk barang-barang bawaan akan diinfokan lebih lanjut. Lalu untuk tadi terkait uang ya, uang saku anak-anak. Untuk uang saku kita belum menentukan ya ayah bunda ya. Kalau uang saku yang tahun lalu itu kurang lebih anak-anak diperbolehkan membawa sebesar 600.000 ya. Untuk tahun sekarang kita belum bisa menentukan ya berapa besarnya maksimalnya. Kalau tahun lalu maksimalnya itu 600.000 seperti itu. Nanti untuk uang saku akan diinfokan lebih lanjut ya ayah bunda. Untuk HP juga untuk saat ini masih diperbolehkan untuk membawa HP, namun penggunaannya nanti akan ditentukan dari peraturan. Jadi anak-anak tidak bisa memegang HP sepanjang hari seperti itu. Ya, jadi supaya tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak di kampung Inggris. Iya, iya betul. Ya harus dibatasi untuk penggunaan HP ya, ayah bunda ya. Hmm. Maaf, ini kegiatannya untuk terbiasa English speaking. Pertanyaan apa yang membedakan pergi ke Pare yang lumayan jauh dengan tempat yang lebih dekat? Jadi apa yang membuat sekolah mengadakan kegiatan ke Pare tidak ke tempat yang lebih dekat? Eh, Mungkin bisa dibantu jawab Ustadz Afif terkait kenapa harus di Pare ya yang jauh. Baik, izin menjawab ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang lain juga, Miss dan yang lainnya. Kenapa kita memilih Pare? Yang pertama memang tadi sudah disampaikan juga bahwa memang untuk pengembangan kampung Inggris yang pertama itu ada stasiunnya di Pare Kediri. Itu yang pertama. Sehingga memang kita ingin mencari tempat yang sudah settle gitu ya untuk pengembangan bahasa Inggrisnya. Memang di tempat lain juga sudah ada. Sebenarnya SMP juga kalau mungkin ada yang tahu, sebenarnya pernah mencoba melakukan camp juga di tempat lain ya, masih di wilayah misalnya Jawa Barat, tapi ternyata memang secara pembiasaan, kemudian lingkungan dan lain-lain memang yang masih terkondisikan memang lebih ini tuh adalah di Pare, dan memang untuk tahun ini kita memutuskan masih di Pare. Apakah bisa ada perubahan tempat untuk tahun-tahun berikutnya? Bisa jadi ya, sesuai dengan evaluasi. Memang ketika ada tempat lain yang memang bisa mengembangkan lebih baik, itu bisa jadi ya. Tapi untuk tahun ini memang masih di Pare seperti itu ya. Itu mungkin ya Miss Dwi. Dan memang sampai saat ini dari awal setelah pandemi ya, akhirnya memang ya setelah pandemi kita memang selalu di Pare ya, belum pernah ke tempat lain seperti. Dan memang sebenarnya ada beberapa opsi tempat yang lain juga yang memang kita coba cari juga sebenarnya ya, tapi ternyata memang ya hasilnya itu memang masih memilih di Pare seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, kenapa English Camp tidak dimasukkan ke pembayaran daftar ulang pas kenaikan kelas? Kalau memang ada rencana program English Camp, maksudnya biar bisa waktu dibayar di awal. Maaf agak sedikit kaget. Seperti itu. Ada program seperti nggak usah bayar lagi. Seperti itu. Sebenarnya memang informasinya itu kalau misalkan tersampaikan gitu ya, dan ada di surat pernyataan bahwa mengikuti English Camp
dan itu pembiayaannya di luar daftar ulang ketika daftar di pendaftaran kelas 7 ya sudah tersampaikan sebenarnya. Mungkin kalau misalkan belum sempat tersampaikan atau lupa misalkan yang pernah disampaikan ya, memang untuk kegiatan English Camp ini pembayarannya tidak include daftar ulang. Kenapa? Karena memang untuk pembiayaannya kita belum bisa memfiksasi gitu ya dari awal seperti itu. Karena tadi kita butuh rincian terkait dengan tiket kereta pulang pergi yang itu juga bisa jadi ada kenaikan atau misalkan penurunan terkait dengan harga tiketnya. Kemudian juga terkait dengan biaya program selama di Pare juga kan tadi kita harus komunikasi juga dengan vendor yang ada di sana sehingga harganya juga masih belum bisa dipastikan dari awal seperti itu. Sehingga memang baru bisa difiksasi itu ketika di level 8-nya dan itu pun sambil kita mencari informasi terbaru terkait dengan harga tiket, terkait dengan harga vendor di sana gitu ya, update di tahun ini itu seperti apa sehingga memang baru tersampaikannya itu tidak di awal tahun seperti itu. Itu mungkin ya yang menjadi pertimbangan karena memang kalau di awal langsung di tentukan nominalnya khawatirnya memang tadi belum benar-benar pas gitu ya untuk jumlah nominal yang harus dibayarkan seperti itu mungkin ya. Baik, Ayah Bunda, izin menambahkan ya. Terima kasih, tetapi mohon maaf saya masih jalan di rumah sakit. Eh, Dengan izin off kamera juga ya. Ya. Betul yang disampaikan oleh Tetapi, kenapa memang tidak disampaikan di sini, Bu? Benar suara saya masuk? Saja? Kurang jelas, Miss. Agak Jelas, mendem, Miss. Miss. Oh, oke. Baik, dan izin saya menambahkan betul seperti yang sudah disampaikan oleh Tetapi, bahwa kenapa tidak sampai atau disertakan di buku di daftar ulang karena satu memang kita menunggu pasien atau fiksasi harga yang fluktuatif di mana setiap tahunnya ada kenaikan ataupun nanti mungkin ada pengurangan. Seandainya nanti ada perubahan dan lain sebagainya, maka kita hanya bisa menentukan harga itu mendekati hari pelaksanaan. Apabila semuanya sudah dikasih lokasi, tempat dan lain sebagainya, ketika sudah fix, barulah kita bisa merancangkan rencana anggaran yang akan kita gunakan nanti untuk pelaksanaan ini. Kita tidak bisa masuk ke TU karena memang perencanaannya kita mulai di kapan. Karena eh, untuk penentuan lokasi dan lain sebagainya itu bisa jadi setelah fiksasi tadi tempatnya di mana dan lain sebagainya. Betul kata Ustadz Atif, setiap tahunnya kita juga ada perbaikan ya Bunda. Kita juga memikirkan tempat-tempat alternatif lain selain di Pare, karena memang melihat dari situasi dan juga kondisi yang lumayan jauh ya. Cuma memang sejauh ini dari hasil survei dan lain sebagainya, kami belum menemukan tempat yang lebih dekat dari Pare untuk pelaksanaan MSC. Itu ya yang bisa. Baik, terima kasih Miss atas tambahannya. Ya, sudah dijelaskan tadi dari Ustadz Afif dan Miss Uum terkait kenapa harus dipare dan kenapa pembayaran tidak dibayarkan saat daftar ulang. Kurang lebih seperti itu ya, Ayah Bunda. Oke, jika diwajibkankah jika tidak ikut kegiatan kepada Padepokan? Seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk kegiatan English Camp ini wajib ya Ayah Bunda ya, wajib diikuti oleh santri SMP ITL Irsyad level 8. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan, mohon diinfo kembali 2 minggu ini tanggal berapa keberangkatan dan kepulangan. Untuk keberangkatan kita di tanggal 4 April di hari Sabtu. Nanti kita sampai di lokasi di Pare itu di hari Minggu pagi biasanya seperti itu. Jadi nanti hari Minggu kita istirahat dulu baru di hari Seninnya tanggal 6 April anak-anak mulai belajar di Pare. Lalu untuk kepulangannya di hari Jumat biasanya di sore hari sore menjelang malam di tanggal 17 April. Seperti itu, Ayah Bunda.
Oke, Mr. Fendi, apakah sudah ada? Ada yang mau ditambahkan atau menampilkan video? Ya, baik Ustazah, ini coba saya ini ya tampilkan untuk gambaran asramanya nantinya akan seperti apa. Baik, Mr. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mister. Nah, nanti untuk gambaran asramanya seperti itu ayah bunda dan ustadz ustadzah semuanya. Oke, itu untuk kamarnya, Iya betul. Ustadz Mister. Kalau lokasinya atau lingkungan Mister Bobnya ada? Soalnya tadi ada pertanyaan dari bundanya, dari Iya, ayah bunda. kalau untuk lokasinya mohon maaf ditunggu ya Oh, ayah siap, bunda ya. siap, siap. Untuk fasilitas kesehatan di sana bagaimana ya Ustazah? Untuk fasilitas kesehatan dari sekolah insya Allah akan ada obat-obatan, kita akan menyediakan obat-obatan. Apabila dibutuhkan untuk pergi ke klinik, nanti akan diantarkan untuk ke klinik. Maka dari itu ada asuransi kesehatan akan dipotong dari situ, ayah bunda. Seperti itu. Apabila nanti asuransi kesehatannya tidak terpakai, nanti akan dikembalikan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, ayah bunda, terkait English Camp? Iya. Oke, ada pertanyaan. Tadi saya lihat kamar mandinya di luar tidak di dalam. Iya, ayah bunda untuk kamar mandi memang tidak di kamar karena kapasitas kamar itu untuk 4 orang seperti itu. Jadi kamar mandinya di luar. Insya Allah aman. Ya bunda, kamar mandinya tidak hanya satu, ada beberapa kamar mandi untuk di asramanya. Untuk videonya nanti ya nanti kami akan share kembali di grup ya ayah bunda. Nanti akan kami kirimkan ke Walas masing-masing supaya bisa dilihat kembali. Pem- Pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah juga nanti diterapkan di sana ya Ustazah. Ya, betul ya Bunda. Untuk pembiasaan yang sudah biasa dilakukan di sekolah seperti sholat duha, kayak qiyamul lail, zikir pagi, petang, dan juga zikir setelah sholat nanti akan selalu dibiasakan di English Camp. Akan dilaksanakan juga di sana. Jadi tidak khawatir insya Allah. Dah, ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan dari ayah bunda? Karena apabila tidak ada, mungkin bisa kita
selesaikan, dipastikan keamanannya. Iya, baik Bunda. Insya Allah untuk keamanan dari Mr. Bob nanti akan mengawal ya keamanannya. Kemarin pernah juga saya pernah survei untuk keamanan kamar asrama, insya Allah aman karena hanya yang punya kunci saja. Pengalaman kemarin ada yang kehilangan. Oh, ya itu karena beda tempat ya Bunda ya. Untuk insya Allah kalau yang di Mr. Bob asramanya tadi seperti yang sudah dilihat, insya Allah aman ya Bunda ya. Nggak kelamaan ya Ustazah, kenapa nggak 1 minggu? Ya standarnya sih 2 minggu ya Bunda ya. Kalau 1 minggu itu kayak baru capeknya aja. Itu gak berasa kok Bun. Kayak tahun-tahun sebelumnya memang anak-anak mungkin di 1 minggu pertama masih belum bisa beradaptasi. Tapi di minggu kedua mereka sudah mulai beradaptasi dan mereka malah, kok pulang sih Miss? Seperti itu malah nggak mau pulang gitu. Insya Allah 2 minggu aman Bunda, itu udah bagus banget. Kalau 1 minggu itu baru dapat awalnya doang ya, baru dapat istilahnya seperti itu, belum ada nikmatnya eh, sekamar sama teman, ngobrol sama teman seperti itu sih Bun. Baik, eh, kira-kira ada lagi dari ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan? Jadi saya ulangi lagi ya, insya Allah. Insya Allah untuk kegiatan kita, kegiatan English Camp ini akan dilaksanakan di Pare, tepatnya di Mister Bob, yang akan teman-teman nanti insya Allah akan berangkat di tanggal 4 April dan akan pulang kembali ke Karawang di tanggal 15 April. 17. Oh, 17 April, sorry, 17 April. Dan biasanya karena keberangkatan itu kita dari stasiun Karawang. Jadi insya Allah nanti teman-teman langsung diantarkan ke stasiun Karawang, jemput pun di stasiun Karawang. Kalau mengikuti skema yang tahun lalu. Jika misalkan nanti ada perubahan terkait teknis dan lain-lain akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk tadi ada beberapa yang harus kami note ya terkait grup. Nanti insya Allah info-info akan kami share ulang di grup. Baik itu info teknis terkait peraturan teman-teman, kemudian peraturan mereka diperbolehkan membawa uang berapa, pakaian, barang-barang apa saja yang perlu dibawa, juga video lingkungan di Mister Bob seperti apa, kamar dan lain-lain akan kami share ulang di grup Wali Santri. Insya Allah tidak apa ya, Insya Allah karena sebelum-sebelumnya kegiatan ini juga sudah berlangsung, sudah pernah dilaksanakan dan tahun ini pun dilaksanakan kembali dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi yang tahun lalu telah dilakukan. Jadi segala kekurangan-kekurangan yang tahun lalu semoga di tahun ini tidak terulang lagi dan semoga ada perbaikan di setiap tahunnya. Dan semoga juga kita doakan agar teman-teman, agar anak-anak kita happy ketika di sana, agar orang tua dan wali santri juga merasa tenang ketika di sana. Amin. Baik, karena kita sudah mau zuhur ya, Ayah Bunda. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung dititipkan ke wali santri, ke wali kelasnya, sorry. Dititipkan ke wali kelas, atau nanti di grup bisa ditanyakan langsung, baik kepada guru bahasa Inggrisnya maupun kepada Miss Dwi langsung ya. Oke, mari kita tutup kegiatan pertemuan sosialisasi English Camp kita pada siang ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga segala informasi dapat telah tersampaikan dengan baik. Dan tadi seperti telah saya note, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kembali. Kurang lebihnya saya selaku MC mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bunda. kasih Ayah Bunda. Terima kasih. Segera diurus nih.